Aduh, tugas banyak. Batas pengumpulan udah makin dekat. Duh, baca buku dulu ah. Gimana ya? Mau bikin yang mana duluan ya? Aduh. Mending lengkapin catatan deh kayaknya. Mana ini pulpen? Nah, ini dia. Duh, ngantuk, tidur dulu ah. Astaga. Oh iya. Tugas UTS dasar-dasar filsafat belum. Duh, ganti baju dulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Silvana Duelesti dengan NIM 200170226 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hakikat filsafat, sejarah filsafat, dan juga filsafat Yunani. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya apa itu hakikat, bagaimana sejarahnya, dan juga filsafat Yunani itu seperti apa sih? Nah, oleh sebab itu, yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang memiliki kata philosophia yang terdiri atas dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang arti kebijaksanaan. Jadi, filsafat merupakan cinta kebijaksanaan. Maksudnya apa sih cinta kebijaksanaan ini? Ya, maksud dari cinta kebijaksanaan ini adalah filsafat adalah sebuah ilmu yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pula dengan sebuah pertanyaan. Jadi, untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang ada diperlukan suatu kebijaksanaan. Jadi, tidak ada filosofis yang dapat memastikan apakah sesuatu tersebut adalah benar, konsep dari sesuatu tersebut adalah pasti, tidak ada sama sekali. Sebelumnya, saya telah menjelaskan pengertian filsafat berdasarkan bahasa Yunani dan juga berdasarkan istilah. Dan sekarang akan ada beberapa ahli yang menjelaskan pengertian filsafat itu apa. Nah, saya akan menjelaskan, kita mulai dengan ahli yang pertama, yaitu WJS Purwadarminta. Ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, azas-azas, dan sebagainya terhadap apa yang ada di alam semesta dengan mengetahui arti dan kebenarannya. Yang kedua, ada Bertrand Russell. Dia berpendapat bahwasannya filsafat merupakan sebuah pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tidak berupa konsep-konsep yang ada saja, melainkan melalui pola pikir yang dalam, tidak berdasarkan pendapat-pendapat yang subjektif namun juga objektif. Yang ketiga, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwasannya filsafat merupakan ilmu dari segala ilmu yang berpokok pada 4 hal. Yang pertama, yaitu apa yang dilakukan dapat diketahui, yang kita kenal dengan metafisika. Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan, yaitu etika. Yang ketiga, sampai di manakah harapan kita, yang berkaitan dengan agama. Yang keempat, apa hakikat manusia, yaitu dikenal dengan antropolog. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya filsafat ini merupakan
ilmu dari segala ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu filsafat merupakan ilmu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada semua ilmu yang ada, baik itu ilmu akan angka-angka seperti matematika, ilmu tentang sastra sekalipun, atau bahkan ilmu lainnya. Filsafat ini merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang kebijaksanaan seperti katanya tadi, berdasarkan bahasa Yunani yaitu philos dan sophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Jadi, filsafat ini merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa sih yang dimaksud filsafat ini? Kebijaksanaan yang dimaksud oleh filsafat adalah bukan mengenai sebuah klaim tentang suatu pertanyaan, melainkan sebuah upaya untuk mencari pertanyaan dari sebuah pertanyaan, bukanlah mencari sebuah jawaban. Pembahasan yang kedua mengenai sejarah filsafat. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Yang kedua, zaman pertengahan yaitu sekitar abad 6 Masehi hingga 16 Masehi. Lalu zaman Renaissance sekitar 14 Masehi hingga 16 Masehi. Lalu zaman modern sekitar 14 Masehi hingga 16 Masehi. Periode Yunani kuno ini lazim disebut dengan periode filsafat alam. Mengapa demikian? Karena pada zaman ini semua orang-orang Yunani berpikir untuk menganalisis apa yang terjadi di alam berdasarkan pola pikir mereka yang sebelumnya beranggapan tentang mitos-mitos, dan sekarang mereka akan mengandalkan pola pikirnya. Mereka mencari azas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada zaman Aristoteles sekitar abad ke-384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Namun pada zaman Yunani kuno ini, filosof-filosof mengalami banyak kesalahan karena mereka tidak tahu bagaimana asal-muasal dan penyebab dari suatu masalah atau dari suatu pertanyaan yang timbul dari berbagai ilmu. Selanjutnya, zaman pertengahan yang berkisar antara abad ke-6 Masehi hingga 16 Masehi. Pada zaman pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut. Mengapa demikian? Ya, tidak lain tidak bukan yaitu pada masa skolastik Kristen. Karena pada saat itu pihak gereja membatasi filosof untuk berpikir. Pada masa itu bukan hanya filosof Kristen saja yang ada, melainkan ada filosof Islam pula. Namun berdasarkan apa yang dipikirkan oleh mereka, skolastik Islam tidak membuat filosof dari negara Eropa meyakinkan akan pendapat-pendapat mereka. Sehingga apabila ada orang-orang yang berpikir dan memiliki perkembangan ilmu pengetahuan, maka pihak gereja akan mendoktrin mereka dengan hukuman mati. Karena apabila ada seseorang yang memiliki pola pikir yang berlainan atau memiliki pendapat yang lain, mereka dianggap sebagai seseorang yang telah murtad. Maka pada zaman ini perkembangan filsafat sangatlah buruk. Dapat dibilang kegagalan filsafat terdapat pada zaman pertengahan ini. Selanjutnya zaman Renaissance yang berkisar antara abad ke-14 Masehi hingga 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Segala macam perkembangan teknologi terdapat pada zaman ini. Zaman Renaissance ini dikenal sebagai kelahiran kembali ilmu filsafat atau kebebasan manusia untuk berpikir kembali setelah dijajah oleh zaman pertengahan. Renaissance dianggap sebagai zaman peralihan abad pertengahan ke zaman modern.
Sangat banyak terdapat seniman-seniman yang sangat luar biasa pada zaman ini. Kita kenal dengan Leonardo da Vinci. Mungkin teman-teman semua kenal dengan Leonardo da Vinci. Ya, dia adalah seorang pelukis Mona Lisa. Siapa yang tidak kenal dengan lukisan Mona Lisa? Mungkin teman-teman semua mengenal lukisan Mona Lisa tersebut. Pencapaian filsafat yang luar biasa menurut saya terdapat pada zaman Renaissance ini, karena bukan hanya membahas tentang pola pikir, namun juga mengembangkan seni, sastra, patung, arsitektur, musik, dan juga banyak ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zaman yang terakhir, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman ini berkisar antara abad ke-17 Masehi. Zaman ini sangat penting karena yaitu revolusi di Inggris dan Prancis berlangsung pada zaman ini. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri atau berdasarkan perkembangan yang berasal dari pola pikir mereka sendiri. Sebelumnya orang-orang lebih suka berpaut kepada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negarawan. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah spere aude, yang artinya beranilah berpikir sendiri. Jadi, semboyan ini melahirkan semangat-semangat baru para filosof untuk berpikir dengan rasional. Dan semboyan itu dari zaman ke zaman selalu digunakan dan selalu dimanfaatkan, baik itu untuk kemajuan zaman maupun revolusi. Agar pemahaman kita lebih mantap lagi setelah mendengar sejarahnya, mari kita bahas mengenai filsafat Yunani. Bagaimana sih filsafat Yunani itu? Filsafat Yunani berlangsung pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu terdapat pada zaman ini, yaitu seperti filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, estetika, dan lain sebagainya. Terdapat pembahasannya pada zaman Yunani ini. Terdapat beberapa ahli filsafat yang mendefinisikan apa itu alam semesta. Karena pada hakikatnya filsafat Yunani ini dibangun dengan pola pikir orang-orang pada masa itu tentang alam semesta ini berasal dari mana. Yang pertama yaitu Thales of Miletus. Siapa yang tidak kenal dengan Thales? Ya, fotonya sering terpampang di berbagai buku pelajaran kita, baik itu di SMA dan juga pada masa perkuliahan ini. Ia berpendapat bahwasannya asal dari segala yang ada di alam ini adalah air. Yang kedua yaitu Anaximenes. Ia berpendapat bahwa asal dari segala yang ada di bumi ini, asal segala yang ada di alam semesta berasal dari udara. Yang ketiga yaitu Heraklitos. Ia berpendapat bahwa segala yang ada di alam semesta ini bersumber dari api. Yang keempat yaitu Pitagoras. Pitagoras, ya, sepertinya kita pernah mengenal kata itu atau kita pernah mengenal nama itu. Ya, Pitagoras merupakan salah seorang filsuf yang juga ahli matematika. Ia berpendapat bahwa segala yang ada di bumi atau segala yang ada di alam semesta ini berasal dari angka. Lalu ada Leukippos dan juga Demokritos. Mereka berpendapat bahwasannya segala yang ada di alam semesta ini berasal dari atom. Yang terakhir adalah Empedokles. Ia beranggapan bahwasannya apa yang ada di alam semesta terdiri atas air, api, udara, dan juga tanah. Sepertinya teori Empedokles ini sangat rangkum, sangat kompleks karena ia telah merumuskan atau mendengar teori-teori dari tokoh lainnya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai filsuf-filsuf besar yang ada di zaman Yunani kuno. Yang pertama yaitu Socrates. Ya, dia merupakan seorang filsuf besar yang pemikirannya menjadi dasar-dasar pemikiran ilmu-ilmu berikutnya. Ia beranggapan bahwasannya
jiwa merupakan penentu kehidupan. Manusia harus bisa mengenali dirinya sendiri. Yang kedua yaitu Aristoteles. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup dan akal sebagai kegiatan teoritis. Yang ketiga yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa bagian tertinggi dari manusia adalah akal dan ide, lalu diisi dengan rasa dan nafsu. Socrates merupakan kakak dari Aristoteles dan Aristoteles merupakan kakak dari Plato. Jadi ketiga filsuf ini merupakan saudara kandung. Sekian hasil dari pembahasan video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.